mitra kami yang kami undang, Ketua Ombudsman dan jajaran Millennial Center, dan juga sahabat kami yang lagi riset nih, nun jauh di sana di Cambridge University, namanya Ahmad Novindri Aji Sukma. Terima kasih sudah bisa mengikutinya lewat Zoom. Masukan-masukannya sebelum ke Ombudsman, saya nanti ke Pak Ahmad Novindri Aji Sukma dan teman-teman dari Indonesia Millennial Center. Ini bagus sekali masukannya, karena KUHP ini sebenarnya berlaku untuk kita semua ini. Jadi pada waktunya polisi juga akan jadi warga negara, jaksa juga akan menjadi warga negara, dan hakim juga akan menjadi warga negara biasa, kita-kita juga. Dan KUHP ini akan berlaku kepada kita semua. Jadi tentu kita ingin punya tanggung jawab nasional, PR nasional, bagaimana kita buat ini baik. Dan tentu kita juga ingin mengajak semua orang, semua masyarakat terlibat membahas ini tanpa harus merasa bahwa ada yang ditinggalkan, ada yang merasa dan seterusnya. Ini punya kita sama-sama. Karena itu terima kasih. Nah, teknis saja ini teman-teman Indonesia Millennium Center, dan di tengah-tengah risetnya ini Bung Ahmad, berkenan nggak ini bisa belajar sama-sama kita ya? Langsung aja bikin norma hukumnya. Perlu penambahan ini gitu. Oke, apa pasalnya bunyinya begini. Barang siapa begini, maka begini. Ya, jadi langsung kita ini semuanya yang terlibat ini akan menjadi Indonesia Legal Drafter-nya KUHP. Wah, kan keren kan? Jadi nanti kita tinggal susunkan, kita masukkan sedemikian rupa. Kalau semangatnya saya kira semua sama. Dan senang kalau bisa itu dibuat. Sekali lagi terima kasih. Sekarang dengan Ombudsman. Saya concern dengan lesson learn, pengalaman, pelajaran panjang 40 tahun lebih KUHP ini, pastilah kita temukan kelemahan-kelemahannya, dan itulah yang ingin kita cari. Dan ketika kita cari, dia kita perbaiki. Nah, sehingga saya harus berterima kasih kepada Ombudsman untuk highlight penanganan laporan masyarakat substansi penegakan hukum di Ombudsman 4 tahun terakhir. Ini bagus untuk memberikan data. Tetapi kalau berkenan, data ini biar bunyi, mestinya nggak ada lagi kata lain-lain. Nah, lain-lain mana lah bisa kita ngerti ini lain-lain ya kan? Tidak mungkin kita ahli nujum membacanya ini kan? Apa yang lain-lain itu? Misal ya, pokok permasalahan di kepolisian, kode etik dan SDM, mulai dari rekrutmen, polisi, pelatihan, pendidikan, pembinaan karir, pensiun, 69, 40, 20, 10, totalnya 139. Oke, pertanyaannya, dengan lesson learn ini, ada nggak yang bisa kita naikkan normanya di KUHP? Untuk mencegah itu tadi. Nah, jadi data ini penting sekali untuk ngecek, ini KUHP pasal sekian kurang pas, maka begini, ini datanya. Nah, begitu masuk nomor 2 lain-lain, besar sekali nih Pak. 228, 157, 121, 38, 644. Apa ini Pak? Jangan-jangan ini pun menggambarkan KUHP kita lemah di sektor lain-lain ini yang kita belum tahu tadi. Mungkin bisa didetailkan. Logistik, pemeliharaan aset, ini kita sepakat ini. Tapi angkanya kecil sekali yang dilaporkan. Ya, 2 saja gitu. Ya, kalau bagaimana kalau pemeliharaan aset ini ialah 1000 atau 100, 500, 100.000 sawit yang diambil Satgas penegakan hukum sawit misalnya. Ya, dia aset ini diapain? Itu kan disita semua itu. Nah, biasanya kalau barang disita, kan di polis lain disimpan, dijaga gitu. Bagaimana jika kebun-kebun sawit ini disita, tapi juga tetap dijalankan? Apakah ada kelemahan di situ? Misalnya begitu ya. Penegakan lalu lintas. Misalnya lalu lintas ini banyak nih Pak. 40, 13, 12, 3, 6, 8. Apakah ini sekedar lalu lintasnya atau kejahatan yang sampai justru ketilang? Yang tilangnya lalu di proses
piring cepat ini kah itu gitu. Kelemahannya kah lagi di KUHP kita? Begitu. Penerimaan laporan Krim Sus Propam. Banyak ini ya, kaget juga saya, 407, 122, 88, 32, 649. Termasuk tinggi nomor 2 ini. Gitu. Penindakan huru-hara. Nah ini yang paling penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, DPO, visum, lapkrim. Ini menurut saya nih SP2HP, SPDP, dan P21 pasti kena tentang KUHP ini. Supaya kita tahu pelajaran apa yang kurang dari KUHP itu. Kira-kira gitu Pak. Jadi saya kira Ombudsman ini luar biasa data ini. Dari sini kita dapat potretnya, oh iya KUHP kami lemahnya ini gitu. SPKT, oke, dan seterusnya. Tindakan, ini di kepolisian. Totalnya itu kalau dikumpulkan sejak 2022, dari angka 1.839, totalnya menjadi 3.570 di 4 tahun terakhir untuk di sektor kepolisian. Nah yang ini, berapa persen ini yang kaitannya ke KUHP Pak? Ini akan sangat menolong tim ini di sini untuk nyusunnya gitu. Termasuk nanti yang ada usulan tadi kalau alat bukti ditambah dan seterusnya, ada nggak hubungannya itu. Nah sekarang kalau kita lihat kejaksaan, nah ini asik ini. Kalau ini menurut saya ini hampir semua ini KUHP ini. Barang bukti kejaksaan, lumayan ini. Tapi kalau bisa dibuatkan detailnya Pak, barang buktinya berupa saham, besi, aluminium, apa ini kira-kira? Gitu. Kapal yang bergerak, yang kemudian ditahan di pelabuhan di Tanjung Balai, sudah 4 tahun belum putus-putus, udah tinggal rangkanya saja di situ. Yang misalnya gitu kan Pak, padahal ini akan bagus sekali ini. Termasuk tadi sitaan kejaksaan ini betul ini. Tahu kita disita karena diumumkan, tapi nggak tahu kita kapan berakhir sitaan itu. Bahkan nasibnya pun nggak tahu kemana perginya. Nah, apakah ini di KUHP misalnya tadi yang tadi usulan teman-teman Indonesia Millennial Center juga tadi Pak, kan ada batas waktu. Misal ya, dakwaan dan penuntutan saya tidak tahu ini apakah cara baca yang salah, yang masuk kategori diadukan atau lari dari dakwaan dan tuntutan. Kita pingin sekali Pak, kalau ini teman-teman Ombudsman, detail ini, jadi ketahuan ini, oh ini KUHP kita memang betul ini. Nah, eksekusi pidana, kami selalu diskusi tentang eksekusi. Untuk apa menang juara tanpa mahkota? Tidak bisa dieksekusi. Wah, nah ini urusan Ombudsman ini. Penyidik, penyelidik, kau ini dikasih tugas untuk ini kok biar aja itu gitu. Ini tugasnya Ombudsman. Nah, apakah dengan demikian Bapak mau bilang, masukkanlah kami Ombudsman ini di KUHP? Apa itu maksudmu? Kan begitu jadinya gitu, untuk menjaga ini tadi kan. Karena dia nggak, ternyata Anda temukan banyak sekali kesalahannya tadi kan. Nah, ini jadi menarik ini. Ini tentang kejaksaan. Kalau kita pindah ke peradilan, juga tinggi sekali nih soal eksekusi putusan. Balik lagi nih eksekusi nih Pak. 169, 135 dan seterusnya. Nah, kira-kira apa ini? Saya sempat ngusul ini Ombudsman kemarin dalam rapat di sini. Waktu tes fit and proper test calon hakim agung. Karena banyaknya putusan yang tidak bisa dieksekusi, karena hakim menganggap itu bukan tugasku, tugasku hanya memutus. Padahal kalau dihitung uang yang harus dikembalikan ke negara besar sekali. Setuju nggak Ombudsman misalnya dibentuk badan eksekusi negara yang langsung di bawah presiden, supaya nggak ada lagi yang terlantar ini eksekusinya. Ini bagaimana pandangan Ombudsman? Itu di peradilan. Ini yang paling terakhir yang kami jarang kali kami dapat masukan. Nanti pandang kita usul ke pimpinan supaya lapas ini kita ajak, karena ini paling ujung, yaitu lembaga pemasyarakatan. Dia paling ujung nih. Ternyata Ombudsman menemukan laporannya ini, tabrakan atau pelanggaran itu, hak warga binaan, kinerja petugas lapas, nah ini lagi lain-lain ini, nah ini lain-lain ini kita ampun ini Pak. Masa penghukuman, pungutan liar, sarana dan prasarana lapas. Nah ini kalau dikaitkan ke KUHP, kira-kira kayak mana Pak menurut teman-teman Ombudsman? Nah jadi berarti mulai dari tadi penyelidik, penyidik, penuntut, putusan sampai pelaksanaannya nyambung di sini. Nah, saya berhenti di sini lewat pimpinan. Jika berkenan nanti Pak tertulis saja, biar sama-sama ini kita kerjakan. Kalau perlu Ombudsman buat satgas sendiri di situ khusus tentang KUHP ini, supaya betul-betul kita sama. Pikiran saya memang, di mana yang ngawasi para penegak hukum ini yang sifatnya administratif? Toh Ombudsman sudah kita lahirkan. Kalaupun aku bertanya, bertanyalah ini. Apakah ada pikiranmu
ombudsman itu masuk di KUHAP? Wah, itu kan perlu kajian yang, karena untuk ini tadi kan, apakah misalnya tugasmu paling ujung mengawasi putusan yang nggak pernah dieksekusi ini gitu, misalnya itu ya. Kenapa nggak kau eksekusi ini? Mana ini? Dan seterusnya. Kira-kira, karena Anda kan mengawasi semua penyelenggara negara tadi, pemerintahan dari sisi administrasinya tadi. Nah, ini saja pimpinan, kita sekali lagi, saya dan kawan-kawan terima kasih untuk data ini, membuat pemetaan, tapi kalau bisa lebih detail lagi, akan menjadi pelajaran kita bersama-sama untuk KUHAP kita sama-sama juga. Terima kasih pimpinan.